Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Jangan kamu khawatir, burung di udara dan pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung udara dan pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Terima kasih. Shalom adik-adik. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Nah, hari ini kakak nggak sendirian nih, ada yang nemenin kakak. Nah, shalom Kayla. Shalom. Sekali lagi shalom Kayla. Shalom. Coba sebelum kita mulai ibadah, kakak mau tanya ke Kayla. Kayla kan udah sekolah nih. Nah, Kayla udah terima rapot belum, Dek? Udah. Udah? Udah. Nah, kemarin hasil rapotnya gimana? Bagus nggak nilai-nilainya? Bagus Puji banget. Tuhan.
Tuhan. Gak cuma Kayla, tapi kakak percaya bahwa rapot adik-adik yang lain juga pasti bagus-bagus. Tapi buat adik-adik yang mungkin hasil rapotnya belum memuaskan, it's okay. Masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk kita, untuk adik-adik untuk memperbaikinya. Amin. Nah, adik-adik, kakak percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik. Amin. Kalau kita boleh masuk ke tahun 2022, tahun paradigma yang baru, kita percaya itu semua karena perkenanan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang paling kenceng untuk Tuhan kita. Yuk, sama-sama kita mau angkat pujian ini sambil goyang-goyangin badannya yuk. Kakak belum lihat adik-adik goyangin badannya nih. Ayo lebih semangat lagi. Haleluya. Yuk sama-sama katakan. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Lebih lagi adik-adik, katakan. Oh, sukacitaku, pam 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 pam. Haleluya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungguh. Siap semuanya. Pam 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 pam. Kakak belum lihat adik-adik semuanya turun nih. Semuanya tahu gerakan lagu ini kan ya? Tahu. Coba kakak mau tes. Ayo semuanya tangannya dilebarkan. Kayak kalian mau terbang semuanya. Yuk. Kita tes ya. Ke bawah. Ke atas. Lagi. Pam 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 pam. Dari awal. Oh, sukacita. Siap-siap. Pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungguh. Siap-siap. Lagi.
Siap-siap adik-adik. Eh, lagi. Pam 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 pam. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, mana suaranya? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Yuk adik-adik sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal ya. Katakan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Siap-siap semua. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekarang adik-adik sendiri katakan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Yes. Kasih Yesus indah-indah, oh Indah. Sekali lagi sama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari tunjuk ke atas. bintang di langit, Lebih indah dari bunga. Jangan lupa putar. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Sekali lagi, siapa namanya? Oh Yesusku. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik ya Bapa, yang tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di tahun yang baru ini ya Tuhan, Engkau akan menyertai kami, Engkau akan menyertai papa mama kami dalam setiap apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik yuk, kita mulai ambil sikap berdoa. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Jangan ada yang lihat kanan kiri lagi. Kita mau fokus sama Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Yuk adik-adik yuk angkat suaramu yuk. Come on say thank you sama Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan Yesus. Katakan
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalarabaya larabaya larabo. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari naikkan pujian ini dari awal adik-adik, sama-sama katakan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Yuk angkat tangan kita sama-sama yuk adik-adik, katakan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya,
trust with you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Mari sembah Dia. Kami tetap mau percaya. Terima kasih Tuhan. Walau kami belum melihat, kami tetap percaya. Yuk mari angkat suaramu dan sembah Tuhan adik-adik. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tetap percaya Tuhan. Shalarabaya-larabo, Shanalarabaya-larabaya-se, Hiralarabatakaya-larabashana. Tuhan Yesus baik.
pasti semua sehat di rumah dan semua tetap di rumah, tetap ibadah online di hari Minggu ini. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, bertemu lagi sama Kak Andre di minggu ini untuk mendengarkan, untuk sharing firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, tolong siapin alat tulisnya supaya kalau ada yang sesuatu yang penting atau sesuatu yang harus kalian catat, kalian bisa catat dan tidak ketinggalan. Oke? Nah, sekarang kakak akan cerita tentang seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa pada waktu di zaman raja-raja. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira nabi yang siapa nabi yang luar biasa itu? Nah, kita akan langsung buka di 2 Raja-Raja 18 ayat ke 20. Di situ perikopnya apa? Sama-sama katakan Elia di Gunung Karmel. Nah, siapa yang ingat cerita ini? Nah, sebelum kita masuk ke cerita, kakak akan cerita. Elia pada zaman Raja Ahab adalah seorang nabi yang luar biasa. Siapa di sini? Nah, kakak berdoa di rumah adik-adik akan dipakai Tuhan menjadi nabi-nabi Tuhan yang luar biasa seperti Elia di zamannya dia. Nah, kakak berharap adik-adik bisa mencontoh Elia supaya lebih sungguh-sungguh lagi, lebih dahsyat lagi melayani Tuhan. Nah, dulu di zamannya Raja Ahab adalah seorang raja yang tidak taat kepada Tuhan. Dia lebih mau menyembah Baal daripada menyembah Tuhan. Makanya disuruhlah Elia untuk memberitakan Injil kepada Raja Ahab. Tetapi Raja Ahab tidak mau, dia tidak mau terima nasihatnya Nabi Elia. Maka dari itu Elia membuat tahun-tahun itu tidak ada turun hujan. Jadi kekeringan gitu ya. Jadi semua pada aus, pada susah mencari air. Nah, suatu hari Elia dan Raja Ahab bertemu. Nah, Elia menyuruh Raja Ahab dan seluruh bangsa Israel itu bertobat. Nah, tapi gimana caranya ya? Nah, kita masuk ya di Raja-Raja 18 ayat 20. Nah, di situ Raja Elia dan Raja Ahab itu Elia menyuruh raja dan seluruh rakyat dan seluruh nabi-nabi Baal itu naik ke atas Gunung Karmel. Untuk apa? Untuk menyatakan siapa Allah yang benar atau siapa Allah yang hidup gitu ya kan. Nah, akhirnya Raja Ahab dan seluruh pasukannya dan seluruh rakyat dan nabi-nabi Baalnya dia naik ke atas Gunung Karmel. Nah, Elia cuma seorang diri. Nah, mereka di situ berjanji. Kita baca ya di Raja-Raja 18 ayat 24. Kita sama-sama baca. Kemudian, biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku akan memanggil nama Tuhan, maka Allah akan menjawab dengan nabi dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Nah, gimana caranya? Dengan mempersembahkan persembahan sapi lembu jantan. Nah, lembu jantan ya. Jadi dengan lembu jantan ini, siapa yang persembahannya dijawab sama Tuhan, yang dimakan dengan api, itulah Tuhan yang hidup. Nah, akhirnya Elia menyerahkan ke nabi-nabi Baal dulu nih. Mereka mengolah 1 lembu, disediakan 2 lembu, 1 untuk Baal, 1 untuk Elia nih. Nah, di lembu yang pertama diserahkan ke Baal. Dia mengolahnya, memotong-motongnya dan dipersembahkan kepada Baal. Mereka berseru-seru kepada Baal, Baal jawablah kami, Baal jawablah kami. Mereka berteriak-teriak. Banyaknya nabinya itu adalah 450 nabi. Mereka berteriak-teriak, Baal jawablah kami Baal. Tapi apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Nah, setelah itu dari pagi sampai tengah hari tidak ada yang menjawab. Baal pun masih tidur mungkin ya. Jadi adik-adik siapa di sini yang bangunnya siang, nggak ibadah online pagi-pagi, malah nonton ibadah online-nya itu jam 1 siang? Jangan, ntar kayak Baal gitu ya, ketiduran. Jangan sampai kita ketiduran.
mungkin Baal juga waktu itu belum bangun, jadi belum bisa menjawab mereka gitu ya. Jadi dari pagi sampai tengah hari nabi-nabi Baal berseru, "Baal, jawablah kami," kata dia gitu kan. Tapi tidak ada api yang turun untuk memakan persembahan mereka gitu. Jadi sampai di tengah hari akhirnya Elia ngejek para nabi-nabi Baal itu. Dia bilang, mungkin Nabi Baalnya lagi tidur kali, belum bangun, kata Elia gitu kan. Mungkin Nabi Baalnya lagi ke toilet mungkin gitu kan, jadi nggak denger gitu. Sampai Elia ngecek para nabi-nabi Baal itu saking lamanya, maka makin keraslah nabi-nabi Baal itu berseru kepada Baal, sehingga mereka menoreh-noreh badannya dengan pedang, dengan barang benda-benda tajam, sampai mereka mencucurkan darah. Itu pun akhirnya Baal menjawab? Tidak menjawab. Akhirnya Baal pun tidak menjawab sampai mereka sudah menyakiti badannya mereka sendiri, sampai akhirnya mereka kerasukan dan mereka tidak mendapat jawaban dari Baal. Nah, akhirnya maka turunlah Elia. Kata Elia, mendekatlah rakyat kepada Elia, dan mereka menyingkirkan persembahan Baal dan mendirikan batu-batu untuk mendirikan persembahan mesbah untuk Elia. Di situ Elia menyiapkan 12 batu dan menyembelih lembu jantannya dan dipersembahkan di atas. Kemudian Elia membuat parit di sekelilingnya. Nah, di situ Elia menyuruh menyiramkan di atas persembahannya itu air sampai beberapa kali, sehingga di parit itu penuhlah dengan air gitu ya. Jadi Elia setelah semua sudah siap nih, Elia berseru kepada Tuhan, "Tuhan, dengan ini Tuhan, biarlah Tuhan menjawab doa hambamu ini Tuhan. Biarlah Tuhan memakan persembahanku ini ya Bapa, biar untuk menunjukkan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bisa bertobat. Maka tidak lama keluarlah api Tuhan menyambar." Nah, sehingga api Tuhan turun memakan seluruh persembahan lembu jantan itu. Dari batu, kayu-kayunya tuh habis semua. Bahkan air yang dikelilingi, yang dibuat jadi parit itu dijilat semua sama Tuhan, sama api Tuhan. Dan itu semua habis dimakan. Nah, dan dari situ bertobatlah seluruh bangsa Israel yang melihat Tuhan turun dari langit itu. Akhirnya mereka sujud menyembah, "Dialah Tuhan," gitu ya kan. Jadi seluruh bangsa melihat Tuhannya Elia atau Tuhan kita, Tuhan Yesus itu hidup gitu. Dia memakan seluruh persembahannya, api Tuhan itu turun menjilat seluruh persembahan Tuhan itu sungguh luar biasa. Itu membuat perubahan di bangsa Israel. Mereka bertobat. Dari semenjak itu mereka tahu bahwa Tuhannya Elia itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Maka seluruh bangsa Israel sujud menyembah kepada Tuhan. Dan Elia menyuruh menangkap seluruh nabi-nabi yang tadi itu 450 orang, dan nabi-nabi Assyria itu dia suruh tangkap dan dibawa ke sungai Kison, dan di sana disembelihlah mereka semua. Dan akhirnya Elia berkata kepada raja, "Pulanglah, makan dan minumlah, karena sebentar lagi akan turun atau deru hujan sudah terdengar, atau hujan akan turun sebentar lagi." Nah, adik-adik, dari cerita ini akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Elia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia membuat suatu mujizat, atau Tuhan menyatakan diri kepada bangsa Israel. Dia supaya bangsa Israel dapat bertobat lagi. Mereka tidak mengikuti Baal lagi gitu ya. Jadi adik-adik,
harus percaya bahwa hari-hari ini adik-adik bisa dipakai Tuhan seperti Elia untuk membuat bangsa ini atau teman-teman kita sekeliling kita atau minimal di keluarga kita itu bisa ada yang bertobat gitu, atau bisa berbalik dari tadinya dia tidak mau ke gereja ataupun dia males-malesan ibadah online, kita itu semua bisa balik lagi, bisa ketemu lagi sama Tuhan gitu. Kayak bangsa Israel akhirnya dia percaya gitu karena mereka melihat mukjizat itu, mereka melihat api Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan. Nah, kakak mau adik-adik di rumah juga seperti itu, seperti Elia berani melawan nabi-nabi Baal yang 450 orang lebih itu untuk menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup gitu ya. Jadi adik-adik, anak-anak sekolah harus lebih berani lagi untuk melayani Tuhan, untuk menyaksikan kesaksian bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup gitu ya. Jadi kakak mau sampaikan kepada adik bahwa sama-sama kita lebih giat lagi, lebih berani lagi untuk menjadi pelayan Tuhan. Adik-adik, kakak berdoa bisa dipakai dengan luar biasa seperti Elia hari-hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan mencurahkan rohnya seperti Elia ya. Nah, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menguatkan adik-adik, bisa membuat adik-adik lebih semangat lagi di rumah, biar bisa berjaga-jaga di rumah, tetap bisa melayani Tuhan di rumah, tetap semangat untuk mengalahkan musuh kita adalah Baal-Baal yang di luar sana gitu ya. Jadi kita harus buktikan bahwa anak-anak Tuhan itu masih punya kekuatan gitu ya. Kita adalah generasi-generasi Yeremia, bahwa kita mampu mengalahkan nabi-nabi Baal itu walaupun kita sendirian. Kita tetap kuat karena kita bersama dengan Tuhan gitu ya. Jadi itu aja pesan kakak hari-hari ini. Tolong adik-adik ingat bahwa Elia adalah nabi yang luar biasa. Kakak mau kalian seperti Nabi Elia gitu, dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan berani, dengan tidak takut gitu. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Oke adik-adik, sebelum kakak tutup, kakak mau berdoa dulu ya. Oke, mari kita satukan hati kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita. Kita satu dalam doa. Adik-adik boleh angkat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami sudah ibadah online Bapak, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu bersama-sama ya Bapak. Biarlah Tuhan menyertai-Mu sempurna bagi anak-anak sekolah minggu seminggu ke depan. Biarlah Tuhan Kau berkati kesehatan mereka, berkati sekolah mereka, berikan kepintaran lebih lagi pada mereka ya Tuhan. Bahkan Tuhan Kau pakai mereka menjadi anak-anak-Mu, menjadi pasukan generasi Yeremia yang luar biasa untuk menjadi penuai-penuai di era Pentakosta ketiga ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Kau pakai anak-anak sekolah minggu. Biarlah penyertaan-Mu, Roh-Mu turun atas setiap mereka. Tuhan Kau penuhi mereka dengan Roh Kudus. Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terima Roh Kudus, kuasa Roh Kudus anak-anak yang di rumah, biar bisa jadi saksi-saksinya Engkau Tuhan di era Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Tuhan terima kasih Kau berkati kedua orang tua mereka Tuhan, Kau pakai kedua orang tua mereka juga ya Bapak. Biarlah Tuhan berkati setiap kerjaan usahanya Tuhan buat berhasil. Tuhan berkati lebih lagi ya Bapak. Bahkan Tuhan pakai juga para orang tua mereka ya Bapak untuk lebih lagi, untuk membawa anak-anaknya lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentar Kamu mau berpisah ya Bapak, biarlah penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami ya Bapak yang di rumah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum pulang kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Adik-adik angkat tangannya, terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan menyertai dari Roh Kudus menyertai adik-adik mulai saat ini sampai Tuhan Yesus kali kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati katakan amin. Oke. Adik-adik, terima kasih ya buat hari ini sudah ibadah online. Biarlah minggu depan kita bisa ketemu lagi di sekolah minggu online. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hello, good morning. How are you? Are you okay? Wow, that sounds great.
Do you know, children, today we're going to do about our creative activity. And do you know, today we're going to make a flower art. Get ready? Okay, children, now we're going to do about our creative activity. It's about making a flower art. We have to paper 2 purple paper, 1 stick, and leaves, and scissors and glue. So the first step, we have to fold the paper like this. Fold the paper like this, and we have to cut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and again cut with the scissors. Be careful when you cut the paper. And what's next? Yes, it's time to give the glue to the stick, or you may use masking tape or everything that you have at home. And it's time to roll it. Okay, I know you can do it, children. Roll it nicely. Be careful. And like this. Okay, and give the glue again, or masking tape, or everything that you have at home. Like this, and roll it again. Become like this. Okay, and press to the top. And what's next? Yes, give the glue, or maybe masking tape, everything that you have at home. Paste it nicely and neatly, and press to the top like this. Can you see, right? And yes, don't forget to give the glue or masking tape again here, so we can paste the leaf here, one here and one here. And can you see?
it's done. Wow, do you like it? I know you can do it at home. Thank you, children, for attention.